Awas mbak, itu dipegang. Mundur Pak Gus kira mundur itu. Mati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jalanlah hatimu, bagilah bangsaku, sabar hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Gubernur dan rombongan, yang terhormat Bapak Bupati dan rombongan, para Dewan Guru Asatidz di Pondok Pesantren Miftaul Huda, anak-anakku, para santri Pondok Pesantren Miftaul Huda. Yang pertama-tama, sebagai orang yang dituakan di Pondok Pesantren ini, kami menyampaikan rawuh marhaban alhamdulillah untuk Bapak Gubernur. Mudah-mudahan selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa menyelesaikan tugas beliau ini dengan baik. Allahumma amin. Seterusnya, Bapak Gubernur yang kami muliakan, kami sekeluarga Pondok Pesantren Miftaul Huda yang sederhana ini merasa sangat berbesar hati karena pondok yang hanya ala kadarnya ini dilalui orang sekelas kalian ini. Untuk itu mudah-mudahan kehadiran kalian di Pondok Pesantren ini akan menambah tekad kami di dalam ikut mengaji memajukan putra bangsa sehingga menjadi apa yang kami cita-citakan. Nun sewu, perlu kami sampaikan di sini Pak Gubernur bahwa sebenarnya kalau lembaga pendidikan kami disebut Pondok Pesantren itu agak keduluan, karena begini, terus terang saja kami tidak punya lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Maka yang lebih tepat untuk itu sebetulnya asrama pendidikan, asrama pelajar muslim. Tapi sudah kadung dikenal sebagai pondok wong raku singarani itu. Dasar pemikiran kami kurang lebih begini. Pondok pesantren di sekeliling kami itu cukup, paling tidak ada 3 pada waktu berdirinya itu. Yang satu yang paling besar, Bapak Gubernur sudah rawuh kemarin di Pesugihan. Lalu yang kedua yang masih di bawah, di dalam daerah Cilacap itu ada sebelah timur, kayaknya cukup menarik, tapi sekarang sudah sedo, Pondok Pesantren Al-Himah dan Nasrul. Dari sini paling 7 kilo. Lalu di sebelah utara kami ada pondok yang sepuh dan sudah menghasilkan banyak kiai, Pondok Pesantren Danes. Salah satunya pengasuhnya adalah menantu beliau Mbah Maimun Zubair Sarah. Jadi kalau saya
kok ingin mencetak santri-santri yang pintar ngaji tok, rasanya kok di samping aurat juga kok anu benar. Lalu yang lebih penting menurut kami ingin benar, walaupun kemampuan kami terbatas, kami ingin mendapatkan teman-teman para birokrat, para pejabat, para teknokrat yang dibekali dengan ilmu keagamaan dasar yang memadai, lebih-lebih akhlaknya. Jadi yang kami inginkan teman-teman anak-anak santri sini, karena semuanya sekolah umum kalau mudahnya, itu nanti andainya ada yang menjadi pejabat, yang menjadi teknokrat atau menjadi orang birokrat itu yang akhlaknya Islami. Saya kira tidak lebih kecil artinya dibanding mereka yang berkedudukan sebagai kiai. Ini jalan pikiran kami. Soal benar kalau salah ya terserah. Seterusnya Bapak Gubernur, mumpung kami diberi kesempatan bertemu dengan panjenengan, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan yang mungkin ya kalau tidak paham jalan pemikiran kami dianggap wong tua orang ngerti pan-pan. Wong dirawuhi Pak Gubernur kalau mamah berwarna-warna sih orang urusannya pondok. Karena terus terang apa yang ingin kami sampaikan itu bagusnya saya ngomong satu, ini sekarang skala nasional. Lalu yang kedua skala lokal tapi kabupaten. Yang ketiga skala lokal kecamatan. Nah, yang pertama begini Pak Gubernur, di dalam kalangan para kiai ada semacam adagio yang sudah diamalkan cukup lama, dalam bahasa Arabnya al-muhafazatu 'alal qadim shalih wal akhdhu bil jadidi as-sahih. Memelihara, menjaga yang maslahah, yang baik, yang lama, dan mengambil yang lebih maslahah yang baru. Nah, ajaran ini ingin kami terapkan kepada budaya yang ada di Indonesia ini, yang sebetulnya menurut kami, menurut pandangan kami yang sudah cukup tua ini budaya-budaya yang sangat kadiru. Tapi akhir-akhir ini kok seperti tidak mendapatkan perhatian. Yang saya maksudkan bahasa Jawa, Pak Gubernur. Bahasa Jawa. Ibu nyai saya itu pernah bertanya kepada anak, kira-kira ya anak kelas 7 atau kelas 1 SMP dengan bahasa Jawa. Mas, kami membiasakan diri kalau memanggil dia santri putra, Mas, santri putri, Mbak. Mas, dalamipun pundi. Nggak bisa jawab, Pak. Nggak mudeng mungkin itu. Lalu ibu tanya dengan bahasa Indonesia, ya jawab. Masya Allah, anak masih di SMP kok orang iso ditakoni dalamnya pundi kok orang mudeng. Nah ini kan, tapi yang maklum, terus terang saja Pak, kami juga terpaksa di sini di lembaga pendidikan kami, anak SD kami ajari bahasa Inggris. Ya kalau tidak nanti nggak laku Pak. Semuanya pakai bahasa Inggris, masa mudah-mudahan pakai bahasa Inggris aja. Jadi, tapi sebetulnya hati saya berontak sebetulnya, tapi kan nggak bisa menging ya. Nah, daripada nggak laku. Lalu anak-anak TK diajari bahasa Indonesia. Saya kan rupanya Sewu dekat TK Pak. Jadi kalau sudah masuk tuh, Masya Allah, lah bedah TK ibu-ibu sing ngantar bahasanya Indonesia kabeh. Ya jadi akhirnya bahasa Jawa nggak dapat apa. Karena itu menurut pemikiran saya yang dangkal, andainya diatur seperti zaman kecil saya dulu. Saya belajar bahasa Indonesia kelas 4 Pak. Kelas 4 SR. Dan nyatanya udah tuh ya bahasa Indonesia itu ada baik orang baca sipil. Ya artinya nggak terlalu terketinggalan gitu loh. Pokoknya dibalik-balikan. Jadi anak SD, anak apa ini, anak TK diajari ya bahasa Jawa gitu, supaya tahu gonggo gitu. Tapi ya pikiran saya Pak. Nah saya sampaikan di sini karena saya pikir Bapak itu bisa menyuarakan lebih dekat ketimbang saya kepada pengambil keputusan. Nah soal berhasil atau tidak ya itu urusan lain lah, yang penting begitu. Ini yang pertama yang saya istilah saya bersifat nasional. Lalu yang kedua yang bersifat lokal kabupaten.
saya kebetulan di samping dianggap sebagai pengasuh pesantren ini, saya juga aktif di organisasi NU sebagai salah satu pengurus cabang. Saya mendengar ada program pemerintah untuk swasembada pangan. Dan di kami ada satu lembaga yang namanya Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama. Lalu kami mengupayakan agar LPP ini punya kader yang kira-kira bisa mengarah kepada yang dituju oleh pemerintah. Karena itu terus terang, setelah teman kami berlatih di Jakarta, bahkan ada yang sampai ke Bulukumba, Sulawesi Selatan atau Tenggara itu. Setelah pulang saya bingung, ini membaktikan ilmunya, mendidik, melatih teman-teman petani itu ternyata ya tidak bisa gratisan. Nah karena itu kami mengamankan andainya ada yang berwenang mengucurkan dana kepada kami dalam jangka waktu 3 bulan insya Allah akan mencetak petani sesuai dengan yang diajarkan, yaitu petani bukan organik tapi istilahnya alami. Kami tidak tahu persis secara teknik perbedaannya apa antara organik dan alami, tapi teman-teman kami itu petani alami. Dan itu kalau menurut apa yang saya dengar secara kasar, kalau ini diterapkan paling tidak teman-teman di desa itu tidak akan mengalami kesulitan masalah pupuk. Nah, kalau ini bisa dilaksanakan betul dalam waktu 3 bulan, menurut angan-angan teman saya dan saya ada hampir 600 kader Pak, satu kabupaten. Karena desa kami kalau nggak salah 280 lebih, lalu direncanakan tiap desa 2 orang. Dan hitung-hitung bersama dengan teman-teman itu, biayanya tidak lebih besar daripada calon bupati yang ingin mendapatkan rekomendasi dari satu partai. Loh, begini Pak, saya sih tidak tahu persis, tapi berita saya dengar partai tertentu yang dimintai jasanya untuk memberikan rekomendasi itu dijanjikan oleh calon bupati ini satu orang anggota dewannya 125 juta. Ini ngaku jerene lho Pak Dongeng itu bener orane lah. Saya ngalamin aduh kalau saya punya lebih sedikit dari itu 500 lebih kader petani alami di Cilacap ini bisa saya adakan. Dan kami terus terang tidak hanya ingin membatasi warga NU, terserah desa masing-masing yang akan dikirimkan. Yang penting yang punya potensi dan punya kemauan. Tidak sampai 200 Pak. Dan saya pikir apa panjenengan, apa Pak Bupati itu punya kewenangan untuk mengisikan dana yang hanya segitu. Yang kedua, lalu yang ketiga, Nun Sewu Pak Camat tadi saya melihat. Tapi kalau keliru, saya matur nyuwun ngapunten nggih. Kayak ini tahu juga masalah over. Begini Pak Bu, ini kebetulan saya wawu sama bapaknya barang itu Pak Camat Kroya itu. Kalau kebetulan ada kereta lalu di pintu, Masya Allah Pak Kroya itu seperti Jakarta saja. Ini baru jalan 2 jalur, padahal jelas sebentar lagi akan menjadi 3 jalur. Saya membayangkan kalau sampai 3 jalur kayaknya mengaku berkasan, bahasa Jawa, bahasa Cilacap ini kayaknya mengaku berkasan. Bagaimana sih kendaraan itu sampai ini? Karena Pak tadi ada itu yang dari selatan, yang dari utara sampai utara Pegadaian, ya pokoknya kurang lebih 1 kilo lah panjangnya. Nah, menurut Pak Camat kalau tidak salah pernah perasan sama saya, sebetulnya saya sudah 2 kali mengajukan permohonan untuk segera diatasi. Terserah apa pakai flyover atau pakai jalan gitu. Jadi kurang lebih begitu Pak yang ingin saya angan-angankan. Memang ini agak melebar, tidak hanya urusan pesantren, tapi justru kami yang dipercaya mengelola pesantren itu kok kadang-kadang terlalu banyak yang berpikir. Karena
ya istilahnya dunia akhirat begitu. Ketinjung pangapunten, dan itu mungkin yang bisa dianggap saya tidak empan-papan wong matur urusan saya kok karo bapak gitu. Kita sekedar malih matur nuwun sugeng rawuh kirang nyuwun pangapunten, mohon maaf kita metorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul. Saya doakan selalu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semua saya doakan sudah makan. Ada yang belum makan? Yang belum makan ngacung. Sebentar lagi makan. Biasanya makannya jam berapa? Oh sore. Oh ya mumpung belum jamnya kok. Lihatin ya sebentar gue. Pak Kiai, matur nuwun. Alhamdulillah saya bisa berdiri hadir bersama Pak Santri, bersama para tokoh, hadir juga Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, teman-teman saya dari Pemprov, dari nasional juga ada. Tadi masih ikut nggak Balai Besar? Ya, ini rombongan saya, Pak Kiai. Kemarin saya berkeliling ke Cilacap 3 hari. Ini hari ketiga, nanti saya balik ke Semarang. Saya kira apa yang disampaikan Pak Kiai tadi betul. Dan ketemu dengan saya, orang boleh bicara dan menyampaikan apapun, termasuk itu. Frekuensinya sama Pak dengan saya. Ini saya cerita mau ya Pak Kiai. Saya cerita sebelum saya berangkat ke sini mampir Jogja. Di Jogja itu ada Kongres Bahasa Jawa. Menarik ini Pak. Di dalam Kongres Bahasa Jawa, kemarin saya jadi pembicara bareng Sri Sultan Hamengkubuwono. Harusnya bertiga sama Pak Dekarwo, Gubernur Jawa Timur. Seharusnya kita bertiga, tapi Pak Dekarwo ada acara sehingga hari sebelumnya beliau bicara lebih dulu. Dan betul yang disampaikan Pak Kiai. Apa itu? Ternyata bahasa Jawa itu sulit. Nah, ini kalau ternyata sulit. Kenapa sulit? Orang sekarang berbahasa Jawa takut salah. Apalagi kalau sudah pakai kromo inggil, aduh, sulit. Maka paling banter kromo madya. Kalau nggak bisa yang ngopo. Apa mana mau banyu mas dah harus kangelan kami. Sudah batin. Bukan ngomong halus ya. Priwe lah, gue ngomongnya bandekan. Jadi ini katanya ikut Pak Kiai. Orang apa ya orang kepenak jadi. Jadi kayak gue ya. Nah kenapa saya matur begini? Kemarin kita bicarakan Kongres Bahasa Jawa. Jawa yang mana? Maka ada Jawa gaya Jawa Timur, lebih keras. Ada Jawa gaya Jogja dan Solo yang halus sekali. Injil. Ada yang gaya Pantura, agak wek, nah, gitu. Lebih keras. Ada yang wek betul, Panginyongan. Nah kemarin di Banyumas ada Kongres Bahasa Panginyongan, Pak. Jadi ini berangkat semua dari kondisi keprihatinan, jangan-jangan bahasa ibu, Matutam. Bahasa ibunya hilang sehingga kita lupa, kita tidak bisa. Saya beberapa hari yang lalu pergi ke Belanda, ketemu dengan orang Jawa, tapi sudah generasi ketiga
yang lahirnya di Belanda dan dia warga negara Suriname. Mbahnya orang Jogja. Waktu saya dulu ke Suriname pernah orang Banyumas, Kebumen gitu. Jadi saya ceritakan di Kongres Bahasa kemarin, suatu ketika ada cerita Pak Sultan Tanemangkubuwono juga pergi ke Suriname. Kayak saya lupa bawa kopiah, terus beli kopiah ke pasar. Dicocoke Pak Kiai, mboten pas. Terus kemudian ngomong, ya si Rai wae sing dicilikke. Suriname. Pindah bakul, cari lagi yang pas, dapat Pak. Ya, dapat. Pertama pas kekecilan, cari yang agak gede lagi, masih kekecilan lagi, cari agak gede, masih kekecilan. Karena bakulnya ini orang Jawa, leluhur generasi ketiga. Bakul Bu, Pak Sultan ditanya, karena 3 kali nggak pas, terus ditanya gini, Pak, ndasmu nomor piro? Jadi kemarin saya tanya sama Pak Sultan, ketawa-ketawa ya. Kan orang Jawa. Jadi kemarin saya ngobrol berdua, bahasa Indonesia nggak bisa. Dia bisanya bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Jawa. Jika kami ngomong bahasa Jawa di Belanda. Keren ya? Orangnya pesek-pesek gini sama. Di Belanda kemudian bercerita, lah aku ya seneng nek dulur-dulur teko rene. Aku nek rene Pak Habibie teko kene semeter ke ya aku. Aku nek ketemu Pak Habibie piye? Ya tekon. Pak Habibie kabarmu piye? Tapi dia ingin mencurahkan bahwa dia Jawa. Sehingga tahun lalu saya berkunjung ke Suriname, dulu saya nonton televisi di Indonesia, akan ada pilihan presiden. Lalu ada anak muda yang mau jadi calon presiden. Anak muda, ternyata dia lah keturunan mbahnya orang Banyumas. Ya, saya datangi anak itu dan saya ketemu ngobrol sama dia. Memang wah luar biasa. Semangat Jawanya luar biasa. Sehingga saya diundang ke komunitas orang Jawa di sana, namanya kampungnya Purwodadi. Asik ya. Di negara asing namanya Purwodadi. Jadi ke sana saya disuguh pecel, bakso rasa was-was. Ini bakso apa ini? Pokoknya antara bakso sama sop Bu, jangan bening jadi satu. Nah, rasanya kayak gitu kira-kira. Tapi betapa mereka ingin mengekspresikan bahwa dia orang Jawa. Maka saya berkunjung, saya luar biasa, sangat mengapresiasi, menghormati apa yang disampaikan Pak Kiai tadi. Iya betul. Jadi ini klub nih Pak Kiai, klub nih. Jadi beberapa hari ini saya sedang melakukan itu kongres bahasa Jawa. Kemarin ada kongres Panginyongan, terus kemudian hari ini kita semua berbicara itu. Dan Pak Kiai, saya dengan teman-teman di Pemprov ini, di Jawa Tengah khususnya, sudah saya buat sebenarnya surat edaran, Pergub malah ya, Pergub nomor 55 itu, saya memerintahkan setiap hari Kamis sehari berbahasa Jawa. Keren kan? Sehari. Kok keprong-keprong hari Kamis bahasa Jawa Pak? Bahkan di kelas di sekolah Pak Kiai, harapan saya pakai bahasa Jawa. Karena apa? Semua takut apa? Takut salah. Sehingga kemarin salah satu peserta tanya, Pak Gubernur saya mau tanya, tadi Pak Ganjar waktu cerita kok kadang-kadang ngomong saking provinsi Jawa Tengah. Kadang-kadang kok Pak Ganjar bicara saking provinsi Jawa Tengah. Ingkang leres pundi Pak? Jawa Tengah menapa Jawa Tengah? Oh. Terus yang ngeten iki Pak. Pak, niki enten sing wedi ya. Sonten-sonten nembe mlampah-mlampah, pun surup-surup kon mulih kok wedi. Kami kok wedi. Terus wangsul ketemu ramane ditekoni. Apa ndok kok mlayu-mlayu? Lah kula wedhos. Wedhos iki nek loro dadi wedhus to. Wedhos.
Terus tanya, Pak, yang betul ajrih apa wedos? Karena orang Jawa kadang-kadang dipunjul, dilebih-lebihkan, tapi sebenarnya salah. Tapi ya itulah semangatnya. Semangat untuk orang menghormati yang tua. Dan dalam struktur bahasa Jawa, ini yang orang luar Jawa mana? Ngacung? Ada nggak? Ada. Dari mana, Mbak? Yang keras? Lampung. Oh, Lampung paling bagus suka Jawa. Paling bisa baik kira-kira buruh perkebunan biasanya zaman Belanda. Mana lagi selain Lampung? Ada? Mana? Mana? Riau. Medan. Riau mana? Riau Jakarta. Rokan Hulu. Oke, Rokan Hulu. Oh, Pekanbaru tapi Rokan Hulu. Yang Jawa dari luar Jawa mana? Ada nggak? Berarti lebih banyak orang Jawa. Maksud saya ngerti kan omongan saya ini ya? Ngerti ya? Nah, itu bahasa ibu yang menurut saya memang harus dipelihara. Kalau orang Jawa nguri-uri basa Jawa. Nah, ini penting. Karena kalau orang dari Pekanbaru mungkin tidak mengerti, dari Lampung tidak mengerti, kalau pakai promo inggil itu orang cenderung halus. Nun sewu rokok kepareng dalam badhe matur. Itu kalau marah nggak bisa. Jajal, orang marah-marah pakai promo halus ora iso. Nun sewu Bapak panjenengan segawon ora iso. Bukan sing ketawani berarti bukan ngertos iki. Tapi aku ngerti nek kowe iki ra ngerti ya. Jadi miso-misoe kan pripun? Mosok ae promo inggil. Ra iso miso-miso. Halus. Sehingga menghormati orang tua, menghormati guru, menghormati kiai, menghormati nyai, menghormati ulama, menghormati pimpinan, itu ada tingkatannya. Makanya kemarin kalau di Jakarta ada demo, sudah ada tokoh memaki-maki presiden dengan itu. Menurut saya ya, kalau orang Jawa bilang ora pantes, ora ilok, ya, ini, jadi ini yang nanti ujungnya dari bahasa ke perilaku, dari perilaku menjadi budaya, dari budaya itu menjadi karakter. Kalau sudah karakter, nah itu pegang bendera merah putih. Aku anak Indonesia yang mencintai dan merawat negeri ini dengan baik dan benar. Dalam bingkai Pancasila, dalam NKRI dan kebinekaan yang selalu dihormati. Kalau dari pondok betul disampaikan. Maka diharapkan nanti kamu semua belajar di sini menjadi orang yang betul-betul bisa memberikan syiar Islam yang rahmatan lil alamin itu seperti apa untuk semuanya, yang memeluk, yang membantu, yang indah, yang dingin, yang solutif. Gitu. Oke? Oke. Gitu. Jadi melihat enggak serem. Orang Islam sukanya marah-marah demo, siapa bilang? Enggak. Gagah-gagah, cantik-cantik, bagus, pintar, cerdas, begitu. Kita tunjukkan kepada publik bahwa kita itu oke. Saya nerima banyak duta besar, Bu, Pak Kiai, itu datang Belanda, Amerika, Australia, Jepang, Cina. Itu ketika cerita negara Islam, ternyata mereka sudah kehilangan orientasi. Sekarang Islam yang seperti di negara mana ya yang bisa diacu? Ternyata setelah mereka muter, yang paling cocok itu Indonesia. Maka seperti gerakan Islam Nusantara itu sebenarnya menunjukkan betul bagaimana berbangsa, bagaimana bernegara, dan bagaimana agama masuk dalam sebuah nilai-nilai yang kemudian menjadikan dingin, sejuk, senang, bahagia. Love. Penuh cinta. Yang asik ya. Maka saya tentu sebagai gubernur menyampaikan terima kasih. Pendidikan itu tanggung jawabnya negara, pemerintah, tanggung jawabnya masyarakat, dan tanggung jawab keluarga. Keluarga mendidik, mengawasi putra-putrinya biar tidak salah arah,
sekolah yang bagus, cita-citanya dicapai, ya. Terus kemudian benar jalannya, tidak terlibat narkoba, tidak terlibat pornografi, tidak terlibat gerakan-gerakan radikal, ya. Dengan sesamanya baik, saling tolong menolong, tidak cerita kamu Riau, kamu Pekanbaru, kamu Papua, kamu Banyumas. Tidak, kami Indonesia. Kami Indonesia. Dan nilai-nilai itu ketika ditanamkan jelek, mulai dari nilai-nilai agama yang bagus, solidaritas yang bagus, ilmu pengetahuannya bagus, sainsnya bagus, maka betul tadi kita ajari Pak bahasa Inggris harus Pak, bahasa Arab, mungkin bahasa Jepang, Cina, Korea, maka begitu menyebar ke banyak tempat baru ternyata dimanapun pendidikannya termasuk di dalam pondok pesantren ataupun kemudian sekolah-sekolah formal, orang di Indonesia sekolah itu. Saya tadi malam ngobrol dengan para pendamping desa. Ternyata ada mahasiswa KKN dari Universitas Gadjah Mada, tapi khusus fakultas kedokteran. Selesai acara, satu-satu salaman, saya tanya satu-satu. Pak, dari satu rombongan itu 4 dari Malaysia. Malaysia belajar kedokteran di Indonesia. Jadi Indonesia apa? Hebat. Hebat gitu. Dulu Pak Gubernur masih SMA, masih kuliah, orang-orang Malaysia dulu kuliah di Gadjah Mada banyak sekali. Banyak. Sekarang mulai berkurang dan sekarang fakultas-fakultas tertentu saja. Dan kedokteran menjadi nomor 1. Karena cita-cita Malaysia itu pokoknya ingin menjadi negara dengan layanan medis terbaik dunia. Dan sekarang kalau dulu orang sakit bawa ke Singapura, Mount Elizabeth, sekarang di Penang sudah ada. Lebih murah lagi, dokternya lebih hebat, dan sebagian itu sekolahnya di Indonesia, negara kita. Ya, begitu, bangga kita. Gitu. Jadi insya Allah, Pak Kiai, ini akan kita dorong, memang pelan-pelan. Dan kadang-kadang tidak mudah untuk mengajak, tapi kita harus memulai. Maka istilah saya kalau mau berbahasa Jawa, jangan takut salah. Kadang-kadang campur pakai bahasa Indonesia, kadang-kadang campur pakai ngoko kulit. Bagaimana yang Banyumasan? Nggak apa-apa. Kalau Banyumasan nggak terlalu bisa toto kromo, gitu. Bukan toto kromo. Kromo inggil, tidak bisa kromo inggil, ya nggak apa-apa. Gaya Banyumasan. Nah ini Banyumasan nih, Brebes. Banyumas ya, itu sama itu. Ya, yang Banyumas. Sebelahnya Pak Bambang Solo itu lebih halus lagi. Ya, kalau saya udah campur-campur Solo, campur Banyumas, Purbalingga, kalau sudah paru-paru, pokoknya kayak besok kebelah. Gitu. Nah, ini yang coba kita sampaikan. Dan tentu saya menyambut baik bahwa biasanya di kampung, di desa, Romo Kiai menjadi rujukan orang untuk bertanya. Jadi langsung saya tanya Pak, kalau kereta api gimana ya? Nah tahun lalu kan di kampungnya Pak Urip di Brebes ini dulu ada terkenal Brexit. Habis British exit, Inggris keluar dari Uni Eropa, sekarang macet di Brebes exit gitu. Bodong hari Lebaran itu. Maka pada saat itu kita memang mencari bagaimana agar tidak terjadi macet di mana-mana. Maka langsung keluar nanti akan dibangun flyover ya Pak Bambang ya. Berapa tempat Pak? Ada 4 di mana aja itu? Karangsawah, mana? Pejagan, terus mana itu? Kosambi ya, terus sama Konangan. 4 itu ya. Nah sini belum. Tapi ini aspirasi. Nah 4 ini kita minta cepat-cepat targetnya Lebaran besok harus sudah jadi. Karena 4 tempat yang bikin macet, Masya Allah. Itu kemarin itu padu. Ada menteri dengan menteri padu gitu kan. Ada anggota dewan marah-marah. Terus saya sampai bilang gitu, gubernur tanggung jawab. Oke, tanggung jawab saya. Marahnya apa? Ini gara-gara tidak disiapkan ini, jadinya macet. Emang kalau marah terus lancar. Yang macet-macetan, bro, biasa. Ya nggak? Macet-macetan. Kiai saya sampaikan dulu sebelum mudik Lebaran tiba,
Saya diwawancara TV banyak. Aku, gimana persiapan Jawa Tengah menyambut mudik? Siap, tenang aja kecil. Masa nggak pernah mudik? Saya hidup dulu masih di Jakarta, mudik nyopir sendiri. Macet nggak? Saya jamin macet. Loh, kan orang saya tidak bisa menipu. Masa saya jamin tidak macet? Nggak mungkin, om semua pengen pulang. Dan kalau di kampung, kalau dari Jakarta, kerja di mana mas? Jakarta. Besok lebaran pulang. Naik apa? Langsung ditanya, naik bis. Belum sukses. Itu katanya. Naik kereta, nanti duit. Gitu. Akhirnya apa? Dipaksa-paksa naik sepeda motor. Tambahi di sini bambu, keranjangnya kiri kanan, tanahnya kecil keranjang kanan, kecil keranjang kiri. Ibunya nengkene, anaknya nomor 3 nang ngarep. Luar biasa. Itu pemeran terjadi. Lalu pulang bagaimana? Naik apa? Bawa mobil dong. Wah, berhasil. Karena secara kultural kita melihat, kalau sudah kerja di Jakarta, sudah punya mobil, berhasil. Ukurannya itu. Akhirnya biar dikatakan berhasil, nyilih mobilnya tangane. Kredit, nanti sampai Jakarta didol maning. Seperti itu. Semua orang pengen cepat. Maka saya jamin. Jamin apa Pak? Macet. Loh, kok begitu Pak? Iya. Gak mungkin 6 juta orang datang dari Jakarta pulang ke Jawa Tengah gak macet. Gak bisa. Kecuali pakai baling-baling sapi. Punya siapa? Ini Pak Kiai ini, santri ini ngerti Doraemon. Mungkin nak pun ngerti Doraemon, ngertos Pokemon ini. Pakai baling-baling sapi, tidak ada baling-baling sapi. Maka yang saya sampaikan terus gimana Pak Gubernur? Siap-siap macet. Jangan lupa berdoa, gitu saja. Mobilnya bengkelkan dulu, sehat. Bensin pastikan penuh. Oke, sangu pastikan ada. Ya, kalau pengen nggak mau jajan, ikuti cara saya waktu kecil, buat arem-arem yang segini. Makan kira-kira 3 hari. Gitu. Bawa air putih banyak-banyak. Selesai, sangu yang banyak, cek kesehatan. Sudah, siap-siap macet. Jadi kalau macet bahagia. Nah, ya, kalau macet keluarkan handphonenya, saya kasih aplikasi. Silahkan diupdate melalui website Jateng Gayeng. Wah, di situ akan ada fitur-fitur bagus. Anda bisa twitteran dengan gubernur, facebookan dengan gubernur. Kita hibur dia sambil menikmati macetnya. Nah gitu. Nanti kita kasih yang lucu-lucu SMS-an sambil silaturahmi. Daripada marah-marah, sudah marah-marah, stres, macet, panas, ya kan? Itu yang terjadi. Itu. Maka pada saat itu Pak Kiai itu nyuwun Pak kali Pak Menteri tidak bisa Pak, ini macetnya nanti luar biasa. Maka seluruh rangkaian jalur yang dilewati rangkaian kereta api dibuatkan flyover. Nah 4 itu yang kita minta dan insya Allah nanti ditarik mundur lebaran berikutnya udah harus jadi. Kan lagi kita kebut. Mungkin nanti berikutnya yang tadi diantar oleh Pak Kiai bisa kita dorong. Tadi yang terakhir apa ya Pak tadi Pak? Oh pertanian. Zaman kok kelingan tuh Mas? Oh, ini rada nyemak ya. Jangan garatan kok santri teladan Mas. Pak, saya setuju Pak Kiai. Jadi saya ini lagi mendorong apa yang disebut sebagai pertanian organik. Kalau Pak Kiai istilahnya pertanian alami, sama saja menurut saya. Mengurangi pupuk buatan pabrik, pupuk pabrikan, pupuk anorganik. Tapi saya punya aplikasi non saya lupa. Ini saya buat aplikasi pakai Android, kan? Namanya Petani. Sudah ada di Android. Kalau ngetik petani ada 2. Yang petani saja itu untuk nasional. Kalau yang mau Jateng namanya Petani Jateng. Begitu di-download di Android, nanti akan ketahuan. Isinya Pak, boleh dialog tentang pertanian. Jadi kalau saya boleh bacakan, ini agak canggih. Ini bukan wis, ini memang matanya udah tua. Ini ada orang bertanya begini, saya melarutkan pupuk ZA NPK pakai air,
mau saya pakai tapi tanamannya sakit. Kasihan ya. Jadi saya hentikan pemupukan. Terus kalau mau saya pakai bisa nggak ya? Maksudnya tinggi. Terus kalau dikasih KCl cair nggak apa-apa atau gimana? Tanyanya juga agak nggak mudeng. Tapi intinya dia menggunakan pupuk gagal. Nah karena gagal dia bertanya Pak. Di sini ada 300 akademisi yang ngurusi dan mau menjawab tentang pertanian. Ini kita siapkan. Salam tani. Bagaimana cara mengatasi keong Mas? Ada dua ini. Bagaimana cara mengatasi keong Mas? Yang kedua, bagaimana cara mengatasi keong Mas? Keong Mas tahu kan? Ada orang yang mengingatkan gini, maaf kepada bapak-bapak kalau memberi contoh tanaman yang bagus, minimal fotonya jangan satu pohon. Biar kita tahu bahwa tanamannya bagus. Kalau hanya dipoto satu pohon, gimana kita tahu kalau semuanya bagus? Sekedar saran, hehehe. Ini contoh. Ada orang jualan Pak. Jadi kalau produk itu bisa dimasukkan ke sini dari kelompok yang 400 orang, bisa kita dorong. Ini ada orang menjual. Ini menjual. Ada yang butuh jahe. Tersedia jahe gajah sekitar 100 ton. Ada yang minat? Daerah Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumut. Ini. Padahal ini Jateng, masuknya ke sini juga. Apa yang mau saya sampaikan sebenarnya teman-teman yang berorganik ria, bertani ria, apakah bisa diberikan bantuan-bantuan? Saya jawab Pak, bisa. Kalau perlu kelompok tani panjenengan didaftarkan jadi satu, nanti penyuluhnya mendaftarkan, didaftarkan ke dinas, saya kasih kartu tani Pak. Maka kartu tani itu nanti akan merekam semuanya, kelompok tani mana, lahannya punya siapa, berapa orang. Saya sudah bekerja sama dengan BRI, saya laporkan Presiden kemarin, 22 kabupaten sudah kita data, sehingga di Kabupaten A petaninya berapa, dia tanam apa, tempatnya di mana, luas lahannya berapa. Nanti dia akan ada pupuk berapa. Kartunya ini untuk menjamin adanya pupuk, tapi ini pupuk anorganik, jatah dari subsidi negara. Nah, umpama nanti kelompok tani itu ada, kita bisa bantu umpama pupuk organik, umpama alat pertanian, umpama nanti pelatihan. Sehingga dialog-dialog yang bisa dimasukkan ke sini akan menjadi satu. Apalagi tadi Pak Kiai sudah berkehendak untuk tidak hanya dari NU saja, siapapun boleh ikut begitu ya. Itu akan jauh lebih baik. Saya Pak kemarin kasih hadiah kepada satu petani, kelompok tani anak muda luar biasa. Anaknya masih muda-muda, ideologinya jelas, ya saya mau bertani organik di Boyolali Pak. Hasilnya bagus. Dan kemudian dia buatkan sertifikat organik dan harga penjualannya luar biasa, ekspornya ke Singapura. Dia tanam sayur, dia tanam cabai, ya, dan kemudian mendapatkan hologramnya ditempel. Saking saya bangganya Pak, baru ngopo. Dia butuh traktor kecil, kultivator ya namanya, traktor kecil kultivator. Langsung saya carikan. Kita punya stok nggak? Nggak ada Pak. Saya minta pusat dulu. Coba telepon Pak Menteri, telepon Pak Dirjen di pusat. Ini Pak Ganjar minta, teleponkan. Pak masih ada jatah? Oh ada Pak. Berapa butuhnya? 1. Oh, kok cuma 1? Alah 1 aja, saya nggak minta. Mau ditambah Pak? Enggak, saya minta 1 aja Bu. Kapan Pak? Besok. Oke Pak, siap. Loh kok siap itu ngirimnya gimana kalau besok? Ah ini barangnya di Jogja Pak. Pabriknya ada di Jogja. Karena pabriknya di Jogja, kemudian langsung saya order. Pas kebetulan saya ke Boyolali, 2 hari sebelum itu kita ada pertemuan dengan kelompok taninya. Saya bilang ke kamu jempol. Kamu minta hadiah apa? Saya minta hadiah Pak, kultivator Pak. Oke, kirim surat ke saya. Hari kedua Pak, hari ketiganya saya antar langsung ke sana sama Bupati Boyolali. Senengnya luar biasa. Karena sebenarnya saya ingin menyemangati anak-anak muda yang berprestasi, yang mau bertani alami tadi, dan inilah yang kemudian akan memberikan manfaat teknologi yang luar biasa. Kaum santri juga bisa lakukan itu, bisa belajar itu. Sehingga nanti formal orang sekolah di sini, ngaji juga di sini, tapi ada tambahan keterampilan. Begitu lulus, bahasa bagus,
ilmu pengetahuan bagus, harapannya tentu akhlak bagus, mentalnya bagus. Kalau nanti jadi pejabat, harapannya Pak Kiai tadi kemutan nilai-nilai agama yang harus dipegang, moral, mental, akhlak dipegang semua agar tidak tergoda. Gitu kan? Sulit memang. Pernah Pak Kiai saya ketemu dengan teman, ngajunya bagus ya Pak, kitab wah sudahlah, mau kitab kuning abang hijau semuanya. Yang menarik, dikasih uang Pak, uangnya agak banyak Pak Kiai. Terus saya tanya, Mas, jenengan tompo enggak Mas? Iya saya bingung ya. Bingung ya duitnya. Terima enggak. Maju mundur enggak setrika. Mundur maju mundur. Akhirnya saya terima. Aduh ini gratifikasi, ini suap, ini korupsi gitu. Punya dalilnya Pak. Oh bukan, ini subhat katanya. Begitu Pak. Ada banyak cara. Tapi jika akhlak kita ngajine bener bahwa ngerti kita mau seperti itu, langsung katakan tidak, tolak. Itu baru kita punya mental yang bagus. Kan gitu ya. Ya. Sama kemarin kami ketemu dengan polisi Pak Kiai. Kita lihat orang ujian apa namanya sih? Angel Mas. Mboten Pak, kecil. Wah, saiki dites sampean duwe motor kagungan Pak. Bisa. Luar biasa. Pakai ketu. Ya, ketu putih gitu. Kayaknya hitam. Biasanya naik motor. Iya Pak. Gampang Pak. Tertib nggak lalu lintas. Iya. Jadi menurut Anda sendiri, Anda ini layak dapat SIM apa enggak? Layak Pak. Kalau diuji lolos Pak. Buktinya apa? Buktinya tadi saya ujian tertulis lulus. Oke, sekarang angka 8 itu 3 kali Pak Kiai gagal terus. Terus ngerapling gitu. Kok sulit ya Pak ya? Gitu. Nah kalau tidak lulus, Anda berhak atau tidak untuk mendapatkan SIM? Berhak enggak? Kalau tidak lulus berhak dapat SIM enggak? Enggak. Sulit Pak. Lalu bagaimana? Dalam Pak nyogok aja katanya. Nyogok. Begitu kita nyogok, maka pada saat itu sudah terjadi pertemuan antara penyogok dengan yang disogok. Artinya apa yang terjadi? Korupsi bareng-bareng. Yang salah siapa? Dua-duanya. Inilah yang disebut, saya kira saya mencoba menerjemahkan Pak Kiai tadi, akhlak kita sendiri. Kalau tidak nanti mendapatkan jabatan tinggi, mendapatkan pangkat yang tinggi, yang diminta hal seperti itu, duniawi, harta, itu terus. Teman-teman, para santri, Bapak Ibu Kiai, saya kira dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan terima kasih atas partisipasinya, dan tentu saya senang karena visi dari Pak Kiai tadi terbaca betul oleh saya, tidak hanya pondok sentris, ngaji sentris, tapi kemudian bisa dimasukkan dalam nilai-nilai kehidupan sosial keagamaan harian, termasuk hal sifatnya lebih teknis tadi. Apa itu jembatan, apalah yang namanya Pak? Flyover, terus kemudian bagaimana nguri-uri basa Jawa, terus bagaimana menumbuhkan pertanian. Monggo Pak Kiai samangke umpami betahaken bantuan umpami niki ajeng dimulai saking pundi? Saking penyuluh, kula kirim penyuluh begitu. Monggo didiskusikan, membuat program kira-kira yang paling pas apa? Bantuan apa yang mau ada? Pak Menteri Pertanian itu lagi saya minta Pak saya punya percontohan di Jawa Tengah para kelompok tani organik. Pak Mbok ini dikasih insentif, setuju Pak? Mila menika samangke umpami kelompok tani organik wonten pondok mriki ngersakaken bantuan napa niku pelatihan, napa niku peralatan, monggo nyerat kemawon Pak. Nyerat kemawon kersane iki pun dorong. Nek lahane nyari Pak nggih. Kita lahannya derek. Oh luasnya. Nek sing jelas nggih mandan ombel lah ngoten nggih. Ya ombel lagi.
10 hektar longgar. 140 hektar, tapi pisah-pisah ya. Kalau mau satu lagi nggih Pak. Niku nembe damel percontohan wonten Sukoharjo, Kalian Klaten. Itu 100 hektar tapi dalam satu hamparan. Satu hamparan, memang luas. Itu kita bantu traktor, transplanter untuk nanam sendiri pakai mesin itu. Terus kemudian kita bantu benih, kita bantu combine harvester, itu mesin untuk memanen. Itu sekian gedenya itu cuma dikerjakan 4 orang. Hanya 4 orang. Dan kemarin kita coba panennya, wah bagus minta ampun. Maksud saya, umpama ini, itu dengan satu hamparan bisa dimasukkan program ini. Tapi kalau tidak, bisa juga parsial, satu petak-petak kan Mas ya, nanti dimasukkan. Saya juga petani. Ayam, tikus, tikus jangan, ya, ayam. Oh, masing-masing daerah ada unggulannya. Oke. Masalahnya apa? Ya. Oh, enggak usah Jakarta, dari sini aja. Aduh, tekan Jakarta. Oh gitu. Enggak, yang dibutuhkan apa? Oke. Tapi produksi bisa enggak? Pasarnya belum dapat. Beras. Apa beras? Enggak beras. Nah, pernah jual online ya? Belum ya? Belum. Nah, sekarang ini terakhir saya mau sampaikan. Ini pengalaman waktu saya bersama mereka. Ada perempuan Bu, perempuan muda keren banget. Kerennya itu gini, dia ngumpulin beras organik yang dijualnya sulit. Terus diambil standar minimum, dari standar minimum dia beli, harganya kira-kira 9 sampai 10 ribu organiknya. Begitu itu di packing, harganya packing bagus pakai plastik, di vakum, bentuknya padat keras itu, dijual ke toko 18.000. Tambahi kardus belakangnya, cantik sekali kardusnya, ditulisi organik, tempel sertifikatnya 23.000. Maksudnya Mas, ada orang yang menjual itu. Kalau nanti tak jodohin, cewek loh, tapi jodohnya jodoh dagang loh, bukan jodoh yang lain loh. Sudah keluarga Mbak? Sudah. Istri berapa? Nah, waktu mereka menyampaikan pengalamannya ini luar biasa. Jadi ternyata cerdas orangnya bagaimana menjual. Nah, organik itu sekarang mahal, tapi pasarnya masih belum terbuka. Maka menjualnya harus eksklusif. Mau kalau eksklusif, nah kalau berkenan nanti ada Androidnya Mas. Nanti jenengan download ya, petani. Jadi jenengan apa? Saya punya beras organik, ya, varietasnya ini sekian ton, saya mau jual sekilo sekian, siapa mau? Lempar dulu ke sana. Wah nanti itu kayak itu loh, makan lele itu, koyo aja, gitu. Banyak. Berapa Mas kilo Mas? 10.000. Saya win lah, kayak gitu. Boleh nggak sih? Hah? Enggak, ya, biasanya sekilo berapa? 10.000. 1.000 ya gitu, boleh nggak? Hah? Boleh Mas. Nah itu cara menjualnya. 1.000 boleh, tapi 2 sendok. Gitu. Bapak Ibu, teman-teman, para santri, tentu hari yang berbahagia ini mudah-mudahan yang sedikit ini cukup menginspirasi agar kita punya ide lebih banyak lagi, agar nilai-nilai yang dipelajari hari ini manfaat, agar masa depan diraih nanti dengan gemilang. Tentu saja orang tua yang di rumah pasti berharap, kepingin sekali anaknya ini akan menjadi anak-anak yang sukses, yang berguna bagi agama, bagi bangsa, bagi negara, semuanya, tentu bagi diri sendiri juga. Nah mudah-mudahan pelajaran yang didapat di sini akan manfaat untuk rakyat, untuk Indonesia yang lebih maju. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin sekalian, santri-santri, pada kesempatan ini biarlah mumpung ada Pak Gubernur di sini, kita buka tanya jawab. Saya yakin kalian tuh punya unek-unek, punya apa, mumpung ketemu Pak Gubernur, dan saya yakin Pak Gubernur ini orangnya serba bisa. Dia itu akan bisa menjawab masalah apapun. Oleh karena itu, kalau ada yang mau tanya, saya persilahkan. Siapa yang mau bertanya? 2 putra, 2 putri. Yang, oh ya, silakan yang udah pegang mic. Kenalkan, kemudian pertanyaannya. Yang putri, langsung aja Mas. Pertanyaannya singkat saja, jangan banyak karena waktu Pak Gubernur sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soebul Iso, dari pesantren Pondok Pesantren Miftal Huda Proyek. Alamat Banjarjan Nusa Ungu. Saya mau bertanya tentang kepemimpinan. Kepemimpinan itu mempunyai kebijakan, dan kebijakan itu pasti mempunyai dasar. Dasar itu harus benar. Jujur, kalau kepemimpinan itu banyak masalah dan harus memutuskan suatu masalah itu. Jadi kalau masalahnya masih bingung atau mamang, ragu-ragu, itu biasanya sholat istihoroh. Apalagi Bapak yang memimpin Jawa Tengah pasti lebih tebal sholat istihorohnya dan musyawarahnya. Pertanyaan saya ialah, bagaimana pandangan Bapak menyikapi ketika seorang pemimpin dan organisasi itu melakukan kebijakan kekerasan, dan terus bagaimana pandangan Bapak jika pemimpin itu tidak mempunyai pendirian? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Huda Tumala dari Pondok Pesantren Putri Miftal Huda Proyek. Alamat dari Sampang. Begini Pak Gubernur, saya ingin bertanya. Jadi kan sekarang di negara ini hukum itu serasa selalu tidak adil gitu loh. Kadang-kadang rakyat yang di bawah pasti kalau misal terkena hukumannya lebih berat. Sedangkan di kalangan permisi ya Pak Gubernur, mungkin di kalangan para pejabat terkadang hukum itu lebih direndahkan gitu loh daripada untuk kalangan yang lebih rendah. Nah, itu bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Luar biasa. Jawab dulu ya. Jadi yang pertama, kalau ada pemimpin mencela-mencela kira-kira gitu ya. Yang kedua apa tadi? Kekerasan. Jadi bagaimana kalau pemimpin itu melakukan kekerasan? Kalau pemimpin itu melakukan kekerasan, contohnya apa ya? Contohnya apa kira-kira? Contohnya apa? Coba dikasih mic itu. Yang konkret, yang itu dikasih mic-nya. Apa? Contohnya apa? Kalau ada kesalahan itu apa ya? Kalau nggak sering nangati. Pokoknya udah cocok kayak gue ya. Iya. Kalau nggak cocok di hati, itu ya menggunakan kekerasan lah. Ya kekerasan gimana? Kampleng gitu. Ya seperti apa, cubitan apa ya, nggak ya lebih keras lagi lah. Ya amarah apa. Contohnya apa guru gitu. Lalu ada mandangnya gurunya bewedi. Kalau melakukan kekerasan nggak boleh. Ada hukumnya. Ada hukumnya. Tapi kalau konteks pendidikan, menurut saya sedikit agak berbeda. Saya agak berbeda. Dulu waktu saya kecil, waktu masih sekolah SD, kalau kukunya hitam-hitam sama gurunya digebuk, ayo kukunya rock, nangis. Pulang ngomong karo rawani. Karena apa? Merasa bersalah. Merasa bersalah. Hari ini ada guru katakan mukul muridnya, tok melanggar HAM. Lapor ke polisi, di penjara. Kemarin kan terjadi. Pelajaran apa yang diambil? Maka si murid harus taat kepada aturan untuk tidak melanggar aturan.
Si guru harus tahu bahwa kekerasan itu tidak diperbolehkan. Tapi dengan bicara hukum tadi, maka sebenarnya yang melakukan kekerasan itu ada pasalnya. Kalau kemudian orang tidak terima, menuntut. Tapi agar tidak dituntut gimana? Semua harus sadar pada posisinya. Satu, si orang katakan kalau ceritanya umpamanya murid dengan guru, yang muridnya harus taat bahwa aturan-aturan ditepati sehingga guru tidak melakukan itu. Kalau guru pun harus melakukan, tidak perlu dengan kekerasan. Saya pernah dihukum guru saya menurut saya oke banget. Saya tidak mengerjakan PR. Kalau dulu ada di ketak gembule gitu. Kalau nggak pakai tudung prok gitu. Tapi pernah ada guru saya bagus. Cara menghukum saya apa? Disuruh nulis 100 kali. Suruh nulis 100 kali. Umpama ayo siapa pahlawan yang berasal dari Jawa Tengah, Jogja. Siapa ya? Itu yang pakai sorban. Lupa lagi. Yang pakai kuda. Pakai sorban masih nggak ngerti gitu. Begitu dijawab, di Ponegoro tahu nggak? Ya Pak, nggak tahu. Tulis di Ponegoro 100 kali. Ponegoro 100. Tahu nggak hukumannya itu? Mendidik. Dan tulisannya harus bagus. Dulu ada tulisan apa Bu? Ndelpis ya Bu ya? Apa kandel tipis gitu ya? Tulisan Latin itu bagus. Jadi pelan-pelan nulisnya bagus. Ada 2 pelajaran yang kita ambil, kita menulis halus. Kita kemudian mengakui kesalahan karena hukuman, dan nulis 100 kali itu otomatis, kata orang Bali, otomatis hafal. Dan sampai hari ini kita tahu. Yang saya tidak pernah lupa dulu pertanyaan itu kepada saya, perang di Ponegoro tahun berapa sampai tahun berapa? Cara ngingetnya sekarang gini, pada saat Maghrib itu, karena terjadi tahun 1825 sampai 1830. Maghrib itu perang Maghrib Pak. Perang sebentar 1825 sampai 18, perangnya cuma 5 menit itu. Jadi tapi ingat terus di Ponegoro perangnya 1825 sampai 1830. Teringat sampai saya ubanan. Guru memberikan hukuman dengan ciami. Rakyat terdidik, anak murid terdidik. Tapi kalau ada orang yang atau pemimpin yang ngomongnya bolak-balik, itu pemimpin yang tidak bisa dipercaya. Kalau tidak bisa dipercaya, ya tidak boleh jadi pemimpin. Mama saya atau Pak Edi ya sudah dipercaya sama rakyat, ngomongnya bolak-balik nggak jelas gitu, nggak menepati janji lah, kira-kira gitu ya, kira-kira gitu. Ya hukumannya besok nggak dipilih lagi. Ya biar itu. Maka menjadi pemimpin memang berat sekali, berat sekali. Maka itu yang katakan tadi, kalau ragu mesti istiqoroh, berdoa, menjauhkan dari fitnah-fitnah dan sebagainya. Kong pemimpin, aku, kamu nggak boleh. Waduh, balap temen ya, kira-kira gitu. Itu nggak boleh. Gitu ya bro ya. Kamu cita-citanya jadi apa besok? Apa kira-kira? Spiderman? Apa kira-kira? Ustaz, dokter, polisi, gubernur, kondengen lah kondengen. Ya. Apa? Hah? Hakim. Hakim pengadilan agama apa ketua KUA? Kok kayaknya kepengen ngawin angkat baik ya? Iya. Pegawai Kemenak gitu ya? Oke, saya doakan berhasil lah ya. Tapi enggak, apa ya kelalaian aku? Oh, hukum tumbul ke bawah gitu kan? Tumbul ke atas, tajam ke bawah. Enggak juga. Suka baca koran? Jarang ya? Ya wajahnya kelihatan jarang. Kalau ngikuti berita bacanya di mana? TV, nonton TV nggak? Enggak kan? Di sekolah kan? Koran ada? Coba kamu cek sekali-kali buka internet. Ya. Yang ditangkapi di penjara itu siapa saja itu? Itu nanti banyak pejabat. Apalagi ada KPK sekarang. Kemarin ada operasi tangkap tangan.
ketua DPD RI mati tinggi, kan ditemukan 100 juta di sana, dihukum sekarang, peradilan tetap kalah dia, dihukum. Kemarin di Kebumen, sekarang ada di Jawa ya, di BRD sama Pemda, tangkap KPK. Sebenarnya sih nggak gitu juga, bahwa ada yang kemudian kalau rakyat kecil itu kalah terus, ya. Maka siapa yang akan memperbaiki? Ya kita, Anda semua. Yang tadi harapannya Pak Kiai, Anda dari ini sekolah, besok jadi kerja di pengadilan agama. Kamu kerja apa besok? Kehukuman. Oke, masuk fakultas kehukuman. Ya. Kalau kamu jadi kuliah di kehukuman, besok jadi hakim, kamu mesti ingat pertemuan hari ini. Jadi kalau mau memutuskan keadilan itu tutup matanya, jangan kamu lihat wajahnya. Dengarkan hati nurani, bukan lewat telinga. Jadi ketika putus ya putus, dok. Pas dilihat, tetangga saya. Pas dilihat, orang tua saya. Itu keadilan. Maka kalau di dunia barat keadilan itu dilambangkan oleh seorang perempuan, ya, yang matanya ditutup dan memegang pedang. Ini Pak Gubernur sekolahnya hukum berani dulu. Begitu berat. Jadi ketika memutuskan itu sangat berat sekali. Saya doakan ya, kalau jadi hakim yang adil. Saya yakin, tadi siapa? Satu lagi cowok? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Dias Nurul Bahtiar dari Pondok Pesantren Kota Surabaya. Dias. Oke, asalnya mana Dias? Gumilir Cilacap. Cilacap. Oke, Bangga Debek ya. Ingin tanya program unggulan Bapak Gubernur dalam memajukan potensi wilayah Jawa Tengah khususnya di bidang pendidikan itu apa? Bidang pendidikan. Dan satu lagi, Apa? band metal apa yang Pak Gubernur senangi? Metal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nembe nih gimana? Ini kan buatan santri jenengan kados nggih buatan nih. Ada yang pondok pesantren aku band metal ya. Ini kekerpan dengan TV apa ya? Ya? Oh iya. Jadi bandnya dulu apa programnya dulu? Program apa ya? Nah saya itu ada kesempatan nanti mulai awal 2017 kita mengelola SMA SMK yang sekarang sudah kita dorongkan itu belum berhasil sih menurut saya, tapi saya ingin mengembalikan pendidikan budi pekerti di sekolah, budi pekerti agar apa? Agar tidak itu tadi murid melaporin gurunya, guru kekerasan terhadap muridnya. Enggak. Dulu Pak Kiai kalau kita mau non sewu mau ke belakang gitu itu Pak Guru izin dalam badai tetoyan. Perjalannya begini. Sekarang enggak Pak Armuyuh. Itu anak sekarang. Budi pekerti. Yang kedua, ini lebih umum sebenarnya. Saya ini lagi prihatin karena banyak pungutan dan pungli di sekolah. Alasannya seragam, piknik, buku, apa lain. Kemarin kepala sekolah kita kumpulkan, kepala dinas kita kumpulkan, dari pendidikan kita omongkan, besok tidak boleh ada lagi. Kalau masih nekat pungli, copot dari jabatan. Begitu. Agar pendidikan, dunia pendidikan ini bersih, mengajarkan kepada muridnya, santrinya, semuanya baik. Contoh-contoh kebaikan ini adalah investasi moral yang nanti akan dipakai. Begitu. Apalagi programnya? Nah ini, kita harus membuat, mencetak SDM ke depan yang oke. Saya sebenarnya dengan Pak Menteri Pendidikan sebelumnya, ya, Mendikbud sebelumnya, Pak Anies Baswedan dulu di Magelang sudah
sudah bersepakat. Saya ingin membuat wajib belajar 12 tahun. 12 tahun agar sekolahnya ya kita itu rata-rata sekolahnya baru 7,2. Rata-rata di Jawa Tengah itu 7,2. 7,2 bukan SMP ya. Sanawiyah. Baru kelas 1 SMP. Saya pengen sampai SMA lah. SMK lah. Alia lah. Masa segitu sih? Gitu. Maka saya uji cobakan sekarang. Pak Gubernur punya SMK 2 di Pati sama di Semarang, gratis. Syaratnya 2 apa? Gratis, masuknya gratis, dapat makan, dapat apa namanya seragam, dapat macam-macam lah. Sekolahnya gratis. Sekarang tahun ini meluluskan. Pintar-pintar, luar biasa, senang sekali saya. Ini program Mas, harapan kita itu. Dan saya kepingin nanti yang sekolah SMA SMK di Jawa Tengah itu kita mintakan program menguasai 1 bahasa asing, minimal bahasa Inggris. Sudah cocok kalau dari pondok begitu. Agar nanti kalau keluar dia bekerja itu, siap. Ngadepi siapa bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Korea semuanya siap. Gitu. Musiknya apa? Metallica. Ada satu lagi. Satu lagi Pak, dari Pak Guru ya. Silakan. Tadi perempuan katanya. Oke, ya. Ini Pak Guru. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nun sewu Paramatur Pak Gubernur. Iya, Kami mewakili dari SMA Islam Bonakroya yang berada di sebelah selatan Masjid Mituludang. Ya. Saat ini kami mempunyai radio komunitas pendidikan untuk menyiarkan pendidikan, untuk pengembangan jurnalistik, dan juga memberikan informasi kepada masyarakat khususnya wilayah Kroya, Pak. Dan untuk saat ini karena kami adalah warga negara Indonesia yang ingin yang baik, maka kami ingin mendapatkan legalitas radio tersebut. Dan saat Radio komunitas ya? Radio komunitas SMA Islam Bonakroya, Pak. Dan saat ini kami tengah proses perizinan di KPID Semarang, Pak. Dan oleh karena itu kami mohon rekomendasi dan juga dukungan. Mas pokoknya dibantu nanti lulus gitulah. Ya Mbak. Untuk mendapatkan legalitas. Kira-kira gue Mbak. Kira-kira syaratnya memenuhi nggak? Insya Allah memenuhi, Pak. Syarat yang belum memenuhi apa? Syarat yang belum memenuhi saat ini hanya mendapatkan legalitas itu saja. Yang lain sudah, Pak. Sudah. Nanti Tinggal KPID ya. mendapatkan legalitas dari KPID Semarang. Ya. Karena kami ingin menjadikan media informasi, media pendidikan juga untuk mencegah keutuhan NKRI, Pak. Luar biasa. Demikian. Saya boleh minta kopinya nggak Pak Guru? Ada, Pak. Boleh minta kopinya? Iya, siap. Sudah siap? Insya Allah ada. Di mana? Ada di SMS Bonakroya di kantor. Bawa sini sekarang bisa nggak? Insya Allah bisa. Bawa sini sekarang. Biar cepet kok ya. Nanti saya pulang ke Semarang langsung tak telepon kira-kira syaratnya kurang apa? Kurang sajen apa kurang apa? Bapak Ibu, saya kira itu. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan tentu saja mungkin salah tutur kata dan yang lain kami minta maaf. Oh, ya satu lagi perempuan. Nah, ini udah terlanjur tadi kalau marah ya tadi. Ya, di sini karena Pak Gubernur sudah ditunggu di Mujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu, Bapak Aulia Nurhayati Panisa, saking Pondok Pesantren Putri Anggrek. Menawi wonten sekolah-sekolah kan lare-lare siswa-siswi sami angsal beasiswa saking pemerintah. Menawi santri saged pikantuk beasiswa saking pemerintah mboten nggih? Saged. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pun nanti usul apa dereng, Mbak? Pun nanti usul. Dereng. Ada usul. Coba usul ya. Usul pertama ke Kemenak. Kalau dari kita itu maksudnya nggak bisa ya? Nun sewu syaratnya nopo mawon. Oh Kemenak. Kalau dari itu saya juga Kemenak. Saran saya jenengan ke Kemenak. Jadi gini, kalau ada teman-teman dari santri katakan, saya sih belum tahu ya nanti aturan lain seperti apa yang ada di Kemenak. Tapi umpama ya, Pak ini orangnya tidak mampu, pintar dan membutuhkan beasiswa, saya ikut kasih rekomendasi. Tanda tangannya. Oke ya, itu bisa dikirim ya nanti ini ya. Tapi kepadanya ke Kemenak ya. Saya kasih rekomendasi. Siapa tahu betul-betul bisa ditunjukkan ini luar biasa.
saya ikut. Oh malah Dignas? Oh, kalau Dignas bisa. Kalau Dignas malah bisa, malah lebih gampang. Ya. Oh malah bisa itu, malah langsung ke saya. Lebih gampang, tak uji dingin, papa-papa rakyat top, ya gue. Gitu nggak ya? Sebelum sewu kita syaratnya, niku apa maunya? Ajukan dulu ya, jangan ganti verifikasi ya. Mengajukan dulu, langsung aja nggak apa-apa kepada Pak Gubernur, nanti saya turunkan ke dinas saya biar dicek diverifikasi. Kalau mau memenuhi syarat sih bisa, karena dari Pemprov juga ada beasiswa itu. Matur nuwun sangat Pak. Oke, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu nuwun sewu para santri, ini ada tulisan saya sudah ditunggu di Mujur. Mudah-mudahan semua nasibnya mujur. Dan sehat dan pinter. Ya, hormati guru, hormati orang tua, cintai negaramu agar kita menjadi bangsa yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak Ganjar, tampaknya para santri ada oleh-oleh ini untuk Bapak. Monggo. Minta dibuka enggak? Buka. Makasih ya, gambar siapa? Kamu? Wah, luar biasa. Ya. Satu lagi. Satu lagi, ayo. Buat siapa? Buat saya lagi. Banyak banget. Ya. Buka lagi. Nah, ini gambarnya apa ya? Nah ini keren ini keren. Tar dulu. Mak. Ini keren nih, rahasia ini. Aduh. Berantas pungli. Makasih ya. Luar biasa. Oke, siap.